Shalom Shalom saudara. saudara. Gimana Gimana nih kabarnya? kabarnya? Pastikan kalian semua sehat-sehat. Iya, Mbak Arda gimana nih? sehat banget. Raras Sehat. gimana Aku Ras? juga sehat. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Dan hari ini hari Sabtu biasalah. Kita Kita mau ngapain? Ibadah dong, ibadah remaja. Bener banget. Kita mau sama-sama puji nama Tuhan, sama-sama berikan waktu yang terbaik buat kita menyembah Tuhan. Bener banget. Kita mau nyanyi apa nih Ras? Lagu yang pertama nih ya. Hmm? Kita mau pujikan Kidung Jemaat 360. Ayo, udah semangat lagi ya, semangat lagi. Biarkan anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Ya, Gimana Ras? Kangen banget ya Aku ibadah tuh di gereja. kangen banget sama suasana Iya, remaja. bener banget, Yang biasanya Ras. kalau ada yang datang baru itu kita kasih salam-salam dulu iya, ya, yang sambutan. selamat datang saudara-saudariku. Itu kangen Itu banget. kangen banget ya. Itu kayak udah jadi ciri khasnya remaja. Remaja. Ya semoga kita terus berdoa, semoga pandemi ini segera Bener, berlalu. amin. Nah, Habis ini kita ngapain Ras? ya tentunya kita mau mendengarkan firman. Oke. Ya. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan hantarkan. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat dan kebaikan-Mu yang tiada henti-hentinya mengalir dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Bapa, kalaupun masih dalam kondisi yang serba terbatas, mungkin kami merindukan teman-teman kami merindukan beribadah di gereja, tapi kami percaya sama rencana Tuhan yang terbaik untuk kami. Oleh karena itu Tuhan, melalui ibadah remaja hari ini kami berdoa, kiranya kami bisa segera bertemu, keadaan negara kami dan bangsa dan dunia ini kembali memulih kembali. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarkan apa yang disampaikan oleh pembicara nanti adalah berasal dari Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk bisa menerima sabda-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Dan Mbak Arda tahu gak kira-kira pembawa firmannya nanti itu siapa? Kayaknya ini udah orang terpercaya. Bener banget, ini tuh kayak udah saksi hidupku gitu loh. Dari aku banget. sekolah minggu sampai sekarang masih setia melayani di sini. Bener banget, aku udah kayak wow, salut banget Salut gitu lah. banget ya. Langsung aja ya Ras ya. Kita panggilkan, ini dia Bu Minten. Oke, terima kasih kepada Mbak Raras dan Mbak Arda yang sudah memberikan waktu kepada Bu Minten sore hari ini. Selamat sore juga kepada anak-anak remaja yang ada di rumah. Kita terus mengucap syukur kepada Tuhan di mana pada saat ini kita masih dipertemukan dalam keadaan baik dan sehat. Juga kita patut bangga kepada tim media kita yang senantiasa setia untuk meliput sehingga kita bisa mengadakan kebaktian secara online. Baik, firman hari ini akan kita ambil dari kitab Kejadian 33 ayat 22 sampai dengan 32, tapi akan saya bacakan 22 sampai 28.
dengan judul Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberangi di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Demikian anak-anak remaja yang saya sayangi. Pada firman Tuhan hari Sabtu di kebaktian remaja ini cukup menarik. Untuk itu akan saya beri judul Kuasa yang Mengubahkan Hidup Menuju Kemenangan. Kalau kita melihat, kalau kita ingat apa yang dilakukan Yakub pada waktu dulu sebelum dia mengenal Tuhan, Yakub terkenal dengan orang yang suka menipu, ya enggak? Menipu. Lalu dia juga rela sikut sana, sikut sini untuk apa? Untuk mencapai cita-citanya atau keinginannya. Tetapi akhirnya hidup Yakub diubahkan. Siapa yang mengubahkan hidup Yakub? Yang mengubahkan hidup Yakub adalah Tuhan. Pergulatannya yang semalam-malaman dilakukan dengan Tuhan, sampai kakinya disebutkan terpelecok. Kalau sekarang mungkin patah ya, mungkin patah, sehingga dia dari hasil pergumulan itu, lalu dia diberkati oleh Tuhan, sehingga Yakub menjadi berubah di dalam kehidupannya. Beberapa hal yang dapat mengubah hidup kita seperti Yakub antara lain, yang pertama adalah kita harus mau mengosongkan diri. Apa yang dimaksud dengan mengosongkan diri? Pada malam itu Yakub bangun, dan ia membawa kedua istrinya, lalu juga dia membawa kedua budaknya dan ke-11 anaknya untuk menyeberang di tempat penyeberangan, yaitu sungai Yabok. Sungai Yabok dalam bahasa Ibrani adalah mengosongkan artinya. Lalu yang kedua, mengosongkan diri berarti mau melepaskan dari segala ego dan ambisi manusia kita dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Pilihan dan keputusan yang tepat agar terjadi suatu perubahan di dalam hidup kita untuk terus bertumbuh dan mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Yang artinya hal yang kedua yang Yakub lakukan adalah mati bagi dosanya. Yang semula dia suka bohong, suka menipu, bahkan sering sikut sana sikut sini untuk mencapai keinginannya. Tetapi dengan adanya pergumulan itu justru Yakub menjadi hidupnya yang lama berbalik arah untuk hidup hanya bagi Tuhan atau bagi Allah. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, Yakub mengalahkan dirinya sendiri dengan mengandalkan Tuhan. Yakub tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri atau kepandaiannya atau kelicikannya, tetapi ia lebih memilih untuk mengandalkan Tuhan. Ia mampu mengalahkan musuh utama di dalam hidupnya, yaitu dirinya sendiri. Lalu apa yang bisa kita ambil dari cerita Yakub? Jikalau kita mengingat masa pandemi seperti ini,
banyak sekali sekolah yang mengajarkan secara online. Mungkin bagi anak-anak remaja yang ekonominya menengah ke bawah, dia terus menuntut kepada orang tua untuk melakukan satu perubahan. Perubahan yaitu apa? HP yang semula tidak modern mungkin lalu dilem biru atau lempar beli baru. Tetapi bagaimana dengan situasi dan kondisi keuangan orang tua kita? Nah, di sini anak-anak diajarkan untuk dapat menguasai diri agar kita mampu memberikan atau menghargai atau menerima apa yang menjadi saat ini menjadi kehidupan kita untuk lebih taat kepada Tuhan dengan apa? Dengan mau menerima apa yang orang tua mampu kita berikan untuk kita. Untuk itu pada firman hari ini atau firman Sabtu hari ini kita juga bersyukur selalu di mana mas-mas yang melonggarkan waktu untuk meliput kita saat ini meninggalkan keluarga, ya enggak, meluangkan waktu untuk belajar. Lalu apa yang kita berikan untuk dia? Kita hanya cukup dengan apa? Berdoa bagi kesehatannya, agar mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Baik anak-anak remaja sekalian, jadi kesimpulan firman Tuhan pada sore hari ini, jika kuasa Tuhan turun ke atas kita, maka akan terjadi perubahan besar dalam hidup kita. Dan kita akan mencapai pada kemenangan demi kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dengan kisah Yakub saat ini dapat menguatkan iman kepercayaan anak-anak kami, terkhusus anak-anak-Mu yang Kau tempatkan di remaja di GKJ Nusuan saat ini. Untuk itu Tuhan, kami serahkan Tuhan, apa yang sudah kami sampaikan, semoga berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan acara selanjutnya pada sore hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari Mbak, dilanjutkan. Gimana Ras? Sangat terberkati ya sama firman-Nya dari Bu Minten. Banget. Kita tuh diingetin terus buat selalu bersyukur. Banget. Walaupun sekarang tuh Di rumah ya, aja. bosen, terus Kuliahnya mulai menjenuhkan. tugasnya banyak, koneksinya Bener lelet, tapi ya jangan lupa kita harus bersyukur. Kita masih bisa berkumpul sama keluarga di Bener rumah loh ya banget. dengan keadaan sehat, ya Bener. nggak sih? Kita harus terus bersyukur, jangan lupa terus berdoa, jangan mudah menyerah. Pokoknya kita harus yakin kita bisa, sukacita Bener terus. Ya, Karena Tuhan sudah memberkati kita dengan melimpah. nggak Tiba- pernah berhenti. Ya, oleh karena itu, saat ini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan berikan. Kita akan mengumpulkan persembahan yang akan kita iringi dengan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya. untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay! Yeay. Tuhan Yesus baik banget buat kita dari dulu, sekarang, Sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Nggak pernah berubah.
Oke, sekarang kita mau bersatu hati dalam doa persembahan, syafaat, dan doa Bapa kami. Saya hantarkan. Tuhan, terima kasih atas setiap berkat yang selalu Engkau berikan buat kami hari demi hari. Saat ini kami sudah mengumpulkan yang terbaik dari kami. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap persembahan kami, Tuhan yang memberkati setiap orang-orang yang mengelola persembahan tersebut. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan untuk mereka bisa mengolah persembahan kami sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk setiap pemerintahan, untuk setiap orang-orang yang Engkau pilih untuk mengatur setiap pemerintahan di Indonesia ini, itu yang memberikan hikmat kebijaksanaan pada mereka, supaya apa yang mereka kelola itu seturut dengan kehendak-Mu dan baik adanya. Saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap keluarga kami bersyukur untuk setiap kesehatan yang Kau berikan dalam keluarga kami. Kiranya kesehatan, berkat, perlindungan Tuhan selalu ada buat keluarga kami. Dan kiranya kasih sukacita Tuhan juga selalu ada buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keluarga kami. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah berusaha keras merawat kami, membesarkan kami. Tuhan yang memberikan mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan yang memberikan mereka kesabaran untuk terus berjuang untuk keluarga kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKJ Nusuan, setiap pokja Tuhan, setiap pelayan-Mu Tuhan Yesus, supaya bisa melayani-Mu dengan baik, dengan tulus, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Tuhan yang memberkati setiap orang-orang yang Engkau pilih untuk mengelola gereja kami. Tuhan yang memberikan hikmat, Engkau memberikan kebijaksanaan buat mereka, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu atas mereka, supaya mereka bisa mengelola gereja kami sebaik mungkin Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah kami dan perkuliahan kami. Tuhan yang membantu kami, anak-anak-Mu, untuk bisa mengikuti perkuliahan, untuk bisa mengikuti sekolah kami dengan baik, dengan rajin. Tuhan Yesus juga memberkati guru-gurunya Tuhan, Engkau juga memberkati tenaga pengajarnya Tuhan, supaya Engkau selalu memberikan kesehatan buat mereka, supaya mereka bisa mengajar kami dengan semakin baik lagi Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terkhusus kami mau berdoa Tuhan, saat ini Tuhan, dunia ini Tuhan Yesus sedang mengalami pandemi Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyelesaikan semua ini dengan kuasa tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Kami percayakan semuanya dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami mohon ampun apabila kami melakukan kesalahan, melakukan perilaku yang menyakiti hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini mau berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dan sekarang kami mau undang teman-teman di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, habis ini udah di penghujung acara, penghujung ibadah banget. Ya sedih sih, tapi nggak apa-apa. Kita tetap semangat. Minggu depan lagi kita ketemu lagi. Kita mau pujikan lagu penutup dari Kidung Jemaat 11. Puji Tuhan Maha Kuasa.
kita berpisah. Iya, Enggak deh, jangan besok lupa Minggu jaga masih ada. kesehatan, Jangan lupa jaga kesehatan, tetap lakukan protokol protokol kesehatan, kesehatan. dan sampai jumpa di Sabtu depan. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Dah.